Manchester City sudah menyusun gebrakan baru untuk bursa transfer musim panas. The Citizen akan kembali mengeluarkan mode Sultan untuk merekrut deretan bintang incaran. Gianluigi Donnarumma sedang dibidik untuk menggantikan posisi Ederson di bawah Mister. Pep Guardiola bahkan rela membuang ego sepak bola cantiknya demi kiper asal Italia tersebut. Pasukan Manchester Biru juga ngotot mendatangkan Florian Wirtz dan Tijani Reinders sekaligus. Bagaimanakah ambisi kebangkitan Manchester City yang bakal kembali jor-joran di bursa transfer? Masih percaya magis Pep Guardiola? Manchester City harus menjalani musim mengecewakan bersama Pep Guardiola. Datang dengan status juara bertahan, The Citizen justru tertatih-tatih di Liga Inggris musim ini. Puncaknya, Erling Haaland dan kolega terperosok ke peringkat 7 klasemen. Hasil ini diraih akibat rentetan performa buruk pada periode November hingga Desember. Pasalnya, anak asuh Guardiola hanya mampu meraih 1 kemenangan dari total 9 pertandingan. Sialnya, penampilan tanpa arah ini juga menular di ajang Liga Champions. Rival sekota Manchester United ini tersingkir dari babak playoff usai dikandaskan Real Madrid. Sontak, prestasi bobrok tersebut langsung membuat Guardiola panik. Saya masih punya kontrak 2 tahun, tapi saya juga tahu kontraknya tidak akan bertahan jika hasilnya tidak bagus. Jadi sebenarnya kami benar-benar di bawah tekanan, ujar Guardiola. Di luar prediksi, manajemen Manchester City masih percaya dengan magis Guardiola. Juru taktik kelahiran San Pedro itu pun langsung diganjar perpanjangan kontrak hingga 2027. Mendengar kabar tersebut, Roy Keane selaku pandit Sky Sports langsung panik bukan kepalang. Saya terkejut Guardiola memperpanjang kontraknya. Itu jadi kabar buruk buat tim-tim Liga Inggris lainnya, ujar legenda Manchester United tersebut. Benar saja, pelatih berjuluk The Exception One itu langsung membawa timnya bangkit dari kubur. Skuad Manchester Biru bahkan gak terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Berkat hasil ini, klub yang bermarkas di Etihad itu berpeluang tampil di UCL. Mereka bahkan bisa finish sebagai runner-up karena cuma terpaut 3 angka dari Arsenal dengan 2 laga sisa. Langsung hambur uang di bursa transfer. Manchester City sempat membuat gebrakan heboh sepanjang musim ini. The Citizen tiba-tiba mode irit dengan hanya menghabiskan 40 juta euro untuk transfer Savinho dan Ilkay Gundogan. Bukan untung, proyek efisiensi ala Manchester Biru ini malah berujung buntung. Pasukan Pep Guardiola gagal total bersaing di perebutan gelar juara Liga Inggris. The Citizen segera banting setir ke mode Sultan di bursa musim dingin. Abdulkadir Husanov, Omar Marmoush, Nico Gonzalez hingga Vitor Riz direkrut dengan dana lebih dari 200 juta euro. The Citizen ternyata malu besar usai disindir oleh Guardiola akibat mencoba belanja hemat. Saya awalnya optimis dengan skuad yang ada dan tak perlu membeli pemain baru setelah kedatangan Savinho dan Gundogan. Namun hal itu berubah 180 derajat setelah kami dihantam badai cedera, ujar Guardiola. Mode foya-foya Manchester Biru diprediksi bakal kembali di musim panas mendatang. Pasalnya, Sheikh Mansour dikabarkan menyuntik dana hingga 300 juta pound sterling. Suntikan dana itu langsung digunakan untuk membidik pemain kelas kakap, yakni Florian Wirtz. Bintang Bayer Leverkusen ini bakal diproyeksi sebagai partner baru Erling Haaland. Kreativitas Wirtz berguna untuk melayani insting goal strikers asal Norwegia tersebut. Selain gacor membuat peluang, pemain asal Jerman ini juga lihai menggocek bola. Buktinya, Wirtz berhasil catatkan 4,55 pembawaan bola progresif per 90 menit. Gak heran statistik menawan ini membuat Guardiola makin kepincut memboyongnya ke Etihad Stadium. Bahkan Guardiola rela turun tangan dengan menemui langsung orang tua Wirtz di kota Manchester. T-shirt pria dari Seka, kaos yang sangat nyaman digunakan dengan harga murah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Kejar bintang Indonesia sekaligus bajak andalan Barcelona. Selain Florian Wirtz, Manchester City juga tengah membidik Tijani Reinders. Gelandang AC Milan ini dipandang sebagai suksesor terbaik untuk Kevin De Bruyne.
Nggak heran, kakak Eliano Reinders tersebut memang punya visi bermain yang tajam. Di musim ini saja, dirinya sudah menciptakan 44 peluang dan 5 assist di Serie A. Akurasi umpan pemain berdarah Maluku itu bahkan mencapai 89%. Pep Guardiola semakin jatuh hati melihat kemampuan Tijani yang serba bisa. Pasalnya, sang pemain bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan maupun pengawal pertahanan. Dirinya bahkan masuk jajaran top skor Rossoneri dengan koleksi 15 gol. Sementara dari aspek bertahan, Tijani rata-rata menghasilkan 1,07 intercept dan 3,35 aksi merebut bola per laga. Saking ngebetnya, The Citizen sampai menyiapkan mahar fantastis senilai 70 juta euro. Di sisi lain, pasukan Manchester Biru juga tengah menyiapkan rencana membajak Dani Olmo. Penggawa Barcelona ini tampil moncer dengan koleksi 11 gol serta 7 assist. Jika berhasil direkrut, Olmo dapat menjadi senjata rahasia Guardiola saat sedang buntu. Pasalnya, sang pemain sukses melesatkan 4 gol ketika menjadi super sub. Olmo sendiri memang sudah menjadi pemain idaman Guardiola sejak masih membela Dinamo Zagreb. Dani Olmo adalah pemain top, dia sangat luar biasa. Satu hal yang pasti, saya yakin dia akan punya masa depan yang cerah, puji Guardiola. Namun ambisi Manchester City kemungkinan bakal sulit karena dihalangi Barcelona. Klub asal Katalan itu ogah melepas sang pemain yang baru didatangkan 1 tahun lalu. Terlebih lagi permasalahan registrasi Olmo di La Liga juga sudah berhasil dibereskan. Regenerasi sektor pertahanan. Selain di sektor gelandang, Manchester City juga dikabarkan ingin merombak lini pertahanan. Pep Guardiola mulai geram melihat timnya terlalu gampang dibobol lawan. Sebagai perbandingan, musim lalu The Citizen hanya berhasil dijebol 33 kali oleh lawan. Sementara di musim ini pasukan Manchester Biru sudah kebobolan 43 gol. Ederson Moraes layak menjadi kambing hitam karena membiarkan gawangnya kemasukan 25 gol. Meski lihai membangun serangan, kiper asal Brazil ini banyak kebobolan bola-bola mudah. Alhasil, Ederson sampai dijuluki kiper one shot one goal karena enggak lihai menepis tembakan musuh. Enggak heran Guardiola mulai melirik sosok Gianluigi Donnarumma sebagai kiper baru. The Citizen dikabarkan berani jor-joran merebut sang kiper dari incaran Inter Milan dan Juventus. Namun Guardiola diwajibkan mengubah filosofi permainannya jika memboyong Donnarumma. Alasannya karena umpan ex-AC Milan ini masih kurang akurat daripada Ederson. The Citizen harus memangkas strategi build up dari sektor belakang untuk mengatasi kekurangan Donnarumma. Pasukan Manchester Biru juga harus siap kehilangan assist gacor dari Ederson. Kiper asal Brazil ini 2 kali membuat umpan berbuah gol saat melawan Chelsea dan Newcastle United di musim ini. Meski nggak punya passing gacor Ederson, skill tepisan Donnarumma lebih terpercaya. Gigio hanya kebobolan 1,05 gol per laga. Sementara Ederson punya statistik kebobolan 1,43 gol per laga. The Citizen juga berambisi merekrut Wesley Franca dan Flamengo untuk sektor bek sayap kanan. Dirinya cocok dengan skema Guardiola karena rajin mencatat peluang emas. Wesley diketahui telah membuat 1,3 peluang emas dan catatkan 3,95 umpan progresif per 90 menit. Dapatkan sepatu kolaborasi antara Aero Street dan Harry Potter yang ramah di kantong, tapi bukan barang murahan. Cek link di bawah ini. Dengan strategi mode sultan di bursa transfer, akankah Manchester City sukses mengembalikan kejayaannya di musim depan?